Shalom bagi kita semua. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai praktik keadilan di Indonesia. Apakah praktik keadilan telah sesuai dengan Alkitab? Maka kita harus memahami apa keadilan dan bagaimana keadilan dipraktikkan sesuai dengan Alkitab dalam Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan 16. Sehingga kita bisa tahu dan memahami apakah praktik keadilan di Indonesia sesuai dengan Alkitab. Nah, anak-anak sekalian, pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa bagian dari praktik keadilan di Indonesia. Yang pertama, apa itu praktik keadilan? Yang kedua, makna keadilan menurut Alkitab. Dan yang ketiga, contoh menuntut keadilan. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, arti praktik keadilan. Praktik keadilan adalah sikap kita mempraktekkan keadilan atau meletakkannya tepat pada tempatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian praktik keadilan, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Berdasarkan hal apa saja kita dapat melihat atau menilai keberhasilan dan kemunduran praktik demokrasi di Indonesia? Maka kita perlu pahami dulu tentang keadilan. Apa kaitan antara demokrasi dengan keadilan? Seorang filsuf dari Amerika Serikat dan tokoh di bidang filsafat moral dan politik menyatakan bahwa keadilan adalah dasar bagi interaksi manusia yang sifatnya multidimensi dengan institusi. Tujuannya adalah agar ada keseimbangan antara demokrasi dengan keamanan sehingga tercapailah kestabilan di dalam masyarakat. Dua, keadilan menurut Alkitab. Dalam Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ke-16, ayat ini adalah menjadi bahan materi kita. Nah, dari cerita Alkitab setelah kita baca, kita bisa melihat bahwa ada dua prinsip yang dilakukan oleh seorang yang memiliki hak melakukan keadilan, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kasih karunia. Maka, apa yang layak diterima seorang, itulah yang dia dapatkan. Sehingga diperlakukan adil adalah suatu yang perlu kita perjuangkan karena itu merupakan hak. Maka perlu kita ketahui dan ingat bahwa dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 sangat jelas kita ketahui bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan kita sebagai manusia tidak boleh marah atau cemburu akan keadilan yang ditegakkan kepada sesama kita. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, keadilan adalah hak semua manusia. Yang kedua, Allah yang memberikan kasih karunia bagi setiap manusia. Yang ketiga, keadilan harus kita tegakkan sekalipun dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun tidak ada banyak orang yang melihat apa yang kita lakukan, namun kita harus tetap melakukan keadilan dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda Kristen dan siswa yang sudah belajar. 3. Contoh menuntut keadilan. Sebelum Ibu menyampaikan atau menjelaskan dari PowerPoint yang Ibu sediakan, Ibu ingin menceritakan satu tokoh pemuda yang menegakkan keadilan pada masanya. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal bahwa praktik keadilan itu ditempatkan pada posisinya yang tepat. Nah, pada masa itu, pemerintah di Tiongkok tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memiliki hak memilih. Sehingga Wong yang seorang pemuda menuntut atau tidak setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah. Maka Wong mengajak beberapa temannya, karena pada waktu itu Wong adalah mahasiswa. Dia mengajak berkisar 300 orang untuk menuntut supaya pemerintah memberikan hak dan kebebasan kepada setiap masyarakat dalam memilih. Wong pun memimpin satu kelompok yang berjumlah sebanyak 300 orang. Dan kelompok ini menegakkan keadilan pada masa itu. Kelompok ini tersebar luas pada masa itu dan banyak orang yang setuju.
Sehingga kelompok ini memberikan proposal kepada pemerintah. Mereka meminta supaya kebebasan dan hak diterapkan kepada setiap masyarakat di Tiongkok. Nah, karena adanya gerakan Wong dan 300 orang tadi, maka pemerintah pun menghiraukan sehingga pemerintah melihat bahwa Wong ini adalah orang yang berani. Guru-guru pun pada masa itu banyak yang menyetujui gerakan yang dilakukan oleh Wong. Sehingga keadilan diterapkan karena Wong berani menyatakan keadilan. Nah, menurut pada perumpamaan di Matius 20, sesuai dengan apa yang dituntut oleh Wong dan kawan-kawan adalah keadilan, yaitu sesuai dengan yang sudah disepakati pada awalnya. Mengapa mereka perlu menuntut? Karena pemerintah Tiongkok tidak melakukan apa yang mereka janjikan kepada penduduk Hong Kong. Wong yang begitu berusaha untuk menegakkan keadilan di Tiongkok, sekalipun banyak rintangan yang dia alami, bahkan karena perjuangan Sang Wong, dia berhasil membuat para pemuda di Tiongkok menjadi peduli terhadap politik di negaranya. Nah, itulah contoh seorang pemuda yang menegakkan keadilan di negaranya pada masa itu. Nah, bagi anak-anak didik sekalian, bukan hanya Wong saja yang bisa melakukan hak atau keadilan. Anak-anak sekalian juga bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang keempat adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan menuju perbaikan sejak tahun 1998 yang merupakan salah satu tonggak sejarah di Indonesia. Ini adalah tahun di mana pemerintahan Soeharto berakhir dan tampuk pemerintahan beralih ke B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Secara lebih rinci, pencapaian Habibie dalam bidang reformasi ini adalah yang pertama, memberikan kebebasan pers, yang kedua, pendirian partai politik dan sejumlah serikat misalnya Serikat Buruh, yang ketiga, pembebasan sejumlah narapidana politik, yang keempat, pembatasan periode kepresidenan menjadi maksimal 2 kali 5 tahun. Yang kelima, pelimpahan sebagian kewenangan dan kekuasaan ke pemerintah daerah. Nah, anak-anak didik yang terkasih, itulah materi yang kita bahas. Nah, bagaimana memupuk praktik demokrasi? Kita sebagai pemuda Kristen, untuk mencapai demokrasi seluruh pihak harus terlibat. Harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang bisa mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sikap demokratis tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk dan harus ditegakkan. Keadilan harus kita kembangkan dalam diri kita. Nah, anak-anak yang terkasih, Ibu mau sampaikan rangkuman dari materi pelajaran ini. Rangkumannya adalah demokrasi dan keadilan memang tidak dapat dipisahkan. Perjalanan demokrasi di Indonesia masih panjang dan untuk itu masih banyak hal yang perlu dilakukan. Kalian sebagai siswa kelas 12 dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia sesuai dengan materi kita tadi dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang 16. Namun lebih jauh lagi, sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, anak didik sekalian mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik demokrasi di Indonesia. Berbicaralah, bertindak, dan berjuanglah demi demokrasi dan kehidupan yang lebih baik di Indonesia dan di dunia. Baiklah anak didik yang terkasih, sekian materi kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat diterapkan oleh setiap anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.